Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin memaparkan dari apa yang telah kami bahas tentang problematika akhlak dalam kehidupan. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan ada teman-teman saya sendiri Alfi Fadlia, ada Mutia Elsa Putri dan Amelia Budi Utaminingrum. Oke, pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Mutia Elsa, silakan. Baik, yang pertama itu ada kondisi problematika akhlak di masyarakat modern, di mana di era modernisasi dan kemajuan teknologi digital saat ini membawa tantangan kompleks terhadap kualitas akhlak masyarakat atau akhlak moral masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya sikap individualisme serta memudarnya nilai gotong royong dan empati. Dalam fenomena ini diperparah oleh penyalahgunaan media sosial sebagai sarana penyebaran hoax dan cyberbullying, serta pergeseran norma budaya akibat pengaruh global yang memicu gaya hidup materialis dan hedonis. Melemahnya peran keluarga dan pendidikan moral turut menjadi faktor kunci atau faktor utama di balik penurunan etika ini. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk menanamkan kembali nilai-nilai akhlak mulia demi mewujudkan kehidupan sosial yang lebih harmonis, jujur, dan bermartabat di tengah arus perubahan zaman. Lalu ada dampak dan upaya ilmu pengetahuan teknologi pada degradasi akhlak atau iptek. Dampak negatif yaitu tantangan moral, di mana yang pertama itu ada paparan konten negatif, yang dimana itu akses mudah ke misalkan judi online, kekerasan, atau pornografi. Yang kedua itu ada krisis digital, di mana maraknya cyberbullying, ujaran kebencian, dan hilangnya empati. Lalu ada individualisme tinggi, terjadinya kecanduan gadget yang melunturkan atau mengikis nilai silaturahmi di dunia nyata. Lalu ada invasi budaya asing, masuknya gaya-gaya hidup luar yang tidak sesuai dengan nilai lokal maupun agama. Yang terakhir itu ada krisis kejujuran, cepatnya penyebaran hoax dan fitnah yang memicu perpecahan degradasi akhlak ini. Selain itu terjadinya dengan adanya dampak ini pasti adanya upaya mengatasi. Jadi yang pertama itu penguatan pendidikan karakter, pemahaman nilai-nilai agama maupun nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Lalu ada menggunakan teknologi secara baik dan menyaring informasi yang diakses. Selain itu ada pengawasan orang tua dengan membatasi penggunaan gadget yang canggih pada anak di bawah umur. Yang terakhir, etika digital, mengajarkan etika dalam menggunakan internet dan media sosial dengan baik. Teman, selanjutnya ada bentuk-bentuk penyimpangan akhlak di masyarakat. Yang pertama itu penyimpangan terhadap nilai agama. Ditandai dengan menurunnya kesadaran dalam menjalankan ajaran agama serta lemahnya penghayatan nilai spiritual, sehingga individu kehilangan kontrol moral dalam berperilaku. Nah, ini bisa dilihat dari nurunnya kesadaran dalam menjalankan ajaran agama Islam. Misalnya seperti mulai meninggalkan ibadah, tidak jujur, atau tidak lagi menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Kalau seseorang udah jauh dari agamanya, biasanya dia juga lebih mudah melakukan hal-hal yang melanggar karena dia tidak punya pegangan yang kuat dalam menentukan mana yang benar dan salah. Yang kedua itu ada penyimpangan terhadap norma kesopanan dan moral. Terlihat dari perilaku tidak sopan, seperti berkata kasar, kurang menghormati orang lain yang mencerminkan menurunnya etika dalam kehidupan sosial. Nah, ini juga bisa dilihat dari perilaku sehari-hari teman-teman, seperti tadi bicara tidak sopan, tidak menghormati orang tua atau guru, tidak punya etika saat berkomunikasi.
Walaupun kelihatannya sepele, kalau misalkan kita biarin terus-menerus, hal ini bisa membentuk karakter yang kurang baik dan merusak hubungan di masyarakat. Yang ketiga itu ada penyimpangan sosial. Contohnya seperti tawuran, bullying, bolos sekolah, merokok di usia dini, sampai pergaulan bebas. Biasanya ini terjadi karena pengaruhnya teman sebaya, rasa ingin coba-coba, dan kurangnya perhatian dari keluarga. Remaja biasanya cenderung ingin diakui oleh lingkungannya, jadi kadang mereka ngikutin hal negatif tanpa berpikir panjang terhadap dampak ke depannya. Yang keempat ada penyimpangan hukum. Nah, ini tuh berupa tindakan melanggar hukum. Contohnya kayak mencuri, menipu, kekerasan, dan vandalisme. Biasanya penyimpangan ini tuh muncul karena akhlak yang sudah terbiasa menyimpang sejak kecil. Dan jika tidak segera diperbaiki, sehingga lama-lama akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus. Lalu yang kelima selanjutnya ada penyimpangan dalam penggunaan teknologi. Di era digital sekarang, ini jadi salah satu yang paling sering terjadi. Contohnya seperti cyberbullying, menyebarkan berita hoaks, kecanduan media sosial, hingga mengakses konten-konten negatif. Kalau ini tidak dikontrol dengan baik, teknologi bisa membuat seseorang itu jadi kurang peka, mudah terpengaruh, bahkan kehilangan batasan dalam berperilaku di dunia maya maupun nyata. Lalu selanjutnya ada penyimpangan gaya hidup. Contohnya seperti hidup hedonis, seperti mengejar kesenangan saja, konsumtif, boros, atau ingin membeli sesuatu, dan individualis, tidak peduli dengan orang lain. Hal ini bisa membuat seseorang jadi lebih mementingkan diri sendiri dan melupakan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan kesederhanaan. Lalu yang terakhir ada penyimpangan individu dan kelompok. Dalam penyimpangan ini bisa terjadi karena faktor pribadi ataupun kelompok. Kadang seseorang sebenarnya tuh tahu itu salah, tapi karena tekanan dari teman atau ingin diterima dalam suatu kelompok, akhirnya ikut-ikutan melakukan hal yang menyimpang. Nah, ini disebut pengaruh dari peer pressure. Itu ada faktor-faktor penyebab problematik akhlak. Kan problematika akhlak di masyarakat itu gak muncul begitu saja kan teman-teman, tetapi dipengaruhi juga oleh berbagai faktor. Yang pertama itu ada revolusi komunikasi dan informasi. Nah, perkembangan teknologi dan arus globalisasi itu kan membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi sangat cepat atau revolusioner dan mempengaruhi berbagai aspek budaya, seperti norma dan gaya hidup. Globalisasi cenderung bersifat satu arah, yaitu dari negara barat ke negara yang berkembang, termasuk negara muslim. Nah, dalam hal ini menyebabkan masuknya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan akhlak dan budaya lokal. Seperti internet, sebagai media utama memiliki dua sisi. Yang pertama itu ada sisi positif. Sisi positifnya itu memudahkan akses informasi dan komunikasi. Lalu ada sisi negatifnya, itu banyak disalahgunakan terutama oleh remaja. Contohnya itu seperti pertama, akses mudah ke konten pornografi, hilangnya batas antara baik dan buruk, terjadinya kebingungan antara dunia maya dan realita. Akibatnya nilai-nilai akhlak mulai luntur karena semua hal yang dianggap bebas di dunia digital. Yang kedua itu ada media massa yang bersifat destruktif. Nah, media massa seperti televisi, film, dan internet itu sering menampilkan konten yang tidak sejalan dengan nilai akhlak. Permasalahan terjadi, tidak adanya kontrol yang tegas terhadap isi siaran, banyak tayangan yang kontradiktif, misalnya edukasi agama tapi diselingi konten tidak pantas. Dominasi hiburan yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, dan gaya hidup bebas. Karena manusia dipengaruhi oleh apa yang dilihat dan didengar, maka pola pikir ikut berbentuk dari media. Jika diseringkan terpapar konten negatif, itu akan mengarah akhlak ikut terpengaruh. Hal ini menyebabkan melemahnya ketahanan moral, terutama pada generasi muda. Yang ketiga itu ada memburuknya kondisi ekonomi, teman-teman.
Nah, di kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap akhlak seseorang. Kenapa? Dalam ajaran agama Islam dijelaskan bahwa kemiskinan dapat mendekatkan seseorang pada perilaku menyimpang. Namun, kemiskinan bukan satu-satunya penyebab. Namun fakta di lapangannya, orang kaya pun bisa melakukan penyimpangan moral. Tapi kondisi ekonomi buruk bisa membuka peluang terjadi penyimpangan. Contohnya, pengangguran. Itu kan akan mengarah stres. Dia stres, cemas. Terus kebutuhan hidup tinggi juga mendorong tindakan seperti pencurian, penipuan, dan korupsi. Tertundanya pernikahan. Itu bisa berpotensi penyimpangan seksual. Jadi, ekonomi yang tidak stabil dapat memicu masalah sosial dan moral. Yang keempat itu ada melemahnya peran keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membentuk akhlak anak. Namun, saat ini peran keluarga mulai melemah. Penyebabnya, orang tua sibuk bekerja, kurangnya perhatian terhadap pendidikan akhlak anak, peran pendidikan diserahkan ke media atau lingkungan luar, itu bisa mengakibatkan anaknya kurang mendapatkan pembinaan moral, muncul perilaku menyimpang dalam keluarga, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, keluarga seharusnya menjadi fondasi utama pembentukan karakter. Lalu yang kelima ada melemahnya peran institusi pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi seharusnya tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga membentuk akhlak. Namun kenyataannya, pendidikan lebih fokus pada akademik. Aspek moral dan karakter kurang diperhatikan. Guru hanya menjalankan tugas mengajar, bukan mendidik. Ada juga beberapa faktor penyebab: kurangnya waktu, minimnya perhatian terhadap pembinaan karakter, menurunnya wibawa guru. Itu akan berdampak pada siswa kurang mendapatkan pendidikan akhlak, muncul perilaku tidak menghormati guru, bahkan tidak terjadi kekerasan di lingkungan pendidikan. Yang terakhir ada melemahnya peran institusi keagamaan, teman-teman. Nah, institusi keagamaan itu memiliki peran penting dalam membina akhlak masyarakat. Namun, saat ini perannya mengalami penurunan. Kenapa? Disebabkan munculnya penyimpangan yang mengatasnamakan agama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama, adanya konflik, fanatisme, dan kontroversi. Selain itu juga sebagian tokoh agama lebih terlibat dalam politik. Kurangnya fokus pada pembinaan moral masyarakat mengakibatkan fungsi agama sebagai pembimbing akhlak menjadi kurang maksimal. Institusi keagamaan belum sepenuhnya menjadi solusi atas masalahnya moral. Selanjutnya itu ada dampak problematika akhlak dalam kehidupan individu dan sosial. Yang problematika akhlak di era modern punya dampak yang cukup serius, baik untuk individu maupun kehidupan sosial secara luas. Yang pertama itu ada dampak pada individu. Kalau seseorang punya akhlak yang lemah, biasanya dia jadi gampang kehilangan arah dan mudah terpengaruh lingkungan negatif. Selain itu, kondisi ini juga bisa bikin seseorang merasa cemas, gelisah, dan kurang puas dengan hidupnya. Sikap seperti tidak jujur, kurang disiplin, dan tidak bertanggung jawab juga jadi lebih sering muncul, yang akhirnya bisa merusak citra diri baik di lingkungan sekolah maupun di tempat kerja. Bahkan bisa juga muncul kebiasaan buruk seperti kecanduan media sosial atau gaya hidup konsumtif. Yang kedua itu ada dampak pada kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, rendahnya akhlak bisa merusak hubungan antara individu. Nilai seperti kejujuran, saling menghargai, dan empati jadi berkurang, sehingga interaksi sosial kurangnya harmonis dan rawan konflik. Selain itu, perilaku menyimpang seperti penipuan, kekerasan, dan cyberbullying juga sering meningkat. Masyarakat juga cenderung jadi lebih individual dan kurang peduli, yang akhirnya menurunkan rasa saling percaya. Yang ketiga itu ada dampak pada generasi muda. Generasi muda termasuk yang paling rentan. Dampaknya bisa berupa krisis moral, pergaulan yang kurang sehat, dan lemahnya kontrol diri. Apalagi di era digital. Banyak pengaruh negatif dari media sosial dan budaya luar yang masuk tanpa filter, sehingga bisa membentuk perilaku yang menyimpang kalau tidak diimbangi dengan pendidikan akhlak yang baik. Yang keempat itu ada dampak terhadap bangsa dan negara.
Dalam skala yang lebih luas, rendahnya akhlak juga berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya meningkatnya praktik korupsi serta menurunnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini tentu bisa menghambat pembangunan dan daya saing bangsa. Yang kelima itu dan terakhir, dampak spiritual. Dari sisi spiritual, problematika akhlak bisa membuat seseorang semakin jauh dari nilai-nilai agama. Akibatnya muncul perasaan kosong dalam hidup dan hilangnya makna hidup. Selain itu, sikap seperti sabar, ikhlas, dan bersyukur juga jadi sulit berkembang. Lalu kita ada peran institut agama dan kondisi ekonomi terhadap stabilitas akhlak. Stabilitas akhlak dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama institut keagamaan dan kondisi ekonomi. Kedua hal ini mempunyai peran penting dalam membentuk dan menjaga kualitas moral individu maupun sosial. Jadi pada poin ini kita membahas tentang bagaimana institut keagamaan dan kondisi ekonomi itu mempengaruhi stabilitas akhlak masyarakat. Yang pertama itu dari sisi institusi keagamaan. Lembaga seperti masjid, pesantren, dan majelis taklim itu mempunyai peran penting dalam membentuk akhlak. Lewat kegiatan seperti pengajian atau ceramah, masyarakat diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Selain itu, institusi keagamaan juga berfungsi sebagai pengontrol sosial, karena nilai agama jadi pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Jadi, orang yang dekat dengan nilai agama biasanya punya akhlak yang lebih stabil, tapi peran ini bisa berkurang kalau masyarakatnya kurang aktif atau cara penyampaiannya kurang relevan dalam perkembangan zaman. Yang kedua itu dari sisi kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap akhlak seseorang. Kalau ekonominya sulit, seseorang bisa terdorong melakukan hal yang menyimpang seperti kecurangan atau penipuan. Tapi sebaliknya, kalau ekonomi sudah mapan, juga tidak selalu menjadi akhlak yang baik, karena bisa muncul sikap materialisme atau hedonisme. Selain itu, kondisi ekonomi juga memengaruhi akses pendidikan, termasuk pendidikan akhlak, dan kalau ada kesenjangan ekonomi, itu bisa muncul konflik sosial. Kemudian kedua faktor ini sebenarnya saling berkaitan. Institusi keagamaan juga mempunyai peran dalam membantu kondisi ekonomi masyarakat, misalnya lewat zakat, infak, dan sedekah, yang bisa meningkatkan solidaritas sosial. Di sisi lain, dari kondisi ekonomi juga mempengaruhi seberapa aktif masyarakat ikut kegiatan keagamaan. Jadi, kalau institut keagamaan berjalan dengan baik dan kondisi ekonomi masyarakatnya stabil, maka akhlaknya juga cenderung lebih kuat dalam kehidupan sosial, jadi lebih harmonis. Tapi kalau keduanya lemah, bisa muncul krisisnya moral dan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Selanjutnya ada dampak terhadap stabilitas akhlak. Kalau institusi keagamaan berjalan dengan baik dan kondisi ekonomi masyarakat juga stabil, maka akhlak masyarakat cenderung lebih kuat dan konsisten. Orang-orang jadi lebih punya pegangan hidup, saling menghargai, dan hubungan sosial juga jadi lebih harmonis. Selain itu, rasa saling percaya dalam masyarakat juga meningkat. Sebaliknya, kalau peran institusi keagamaannya melemah dan kondisi ekonomi yang tidak stabil, maka bisa muncul berbagai masalah. Misalnya krisis moral, meningkatnya perilaku menyimpang seperti kecurangan atau konflik sosial, dan juga menurunnya rasa kepedulian antara sesama. Akibatnya solidaritas dalam masyarakat menjadi semakin melemah. Kesimpulan yang dapat kami ambil, problematika akhlak dalam kehidupan terjadi karena tidak seimbangnya antara ilmu dan akhlak. Ilmu tanpa akhlak dapat disalahgunakan, sedangkan akhlak tanpa ilmu tidak berkembang secara optimal. Di era modern sekarang, perkembangan teknologi, media, dan perubahan sosial membuat tantangan akhlak semakin kompleks, terutama bagi generasi muda. Nah, selain itu, melemahnya peran keluarga, pendidikan, dan institusi keagamaan turut memperparah kondisi tersebut.
Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara ilmu dan akhlak, serta pembinaan yang berkelanjutan agar tercipta pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.